Selamat pagi Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di dalam program Renungan Setiap Pagi GKJ Margoyudan Surakarta. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah melindungi kita memperistirahatkan tubuh dan jiwa kita semalam dan membangunkannya pada pagi hari ini dengan tubuh dan jiwa yang segar. Sebelum memulai aktivitas pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur karena Tuhan telah memperkenankan kami untuk mengistirahatkan tubuh lelah kami, dan Tuhan juga boleh membangunkan tubuh dan jiwa kami pada pagi hari dengan segar. Di pagi yang indah ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Yohanes bab 14 ayat yang ke-27. Kitab Yohanes bab 14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ulangi, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hatinya, dan melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan tidak secara otomatis membebaskan kita dari berbagai kesulitan dan masalah. Badai seringkali menerpa kehidupan kita. Kita terserang sakit penyakit, kita dikhianati seorang teman, bisnis atau usaha kita menurun, dan sebagainya, dan sebagainya. Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan, pada waktu-waktu yang sulit tersebut, seringkali kita mudah berpikir negatif dan cenderung menyalahkan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Bagaimana mungkin Engkau mengizinkan hal ini terjadi kepada diriku? Apakah Tuhan sudah tidak sayang lagi kepadaku? Dan seterusnya dan seterusnya. Ibu dan Bapak serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu diketahui bahwa Tuhan yang sama berkuasa pada waktu-waktu yang baik, juga berkuasa pada waktu-waktu yang sukar. Percayalah, Tuhan tidak akan mengizinkan suatu badai akan menimpa kita, kecuali Tuhan memiliki tujuan ilahi. Percayalah juga, Tuhan tidak pernah mengatakan Dia akan mencegah setiap kesulitan, tetapi Dia berjanji akan memanfaatkan setiap kesulitan itu. Kadang-kadang Tuhan akan melepaskan kita dari api, tetapi pada waktu yang lain Dia akan membuat kita tahan api dan membuat kita mampu melewati api itu. Ingatlah 3 pemuda Ibrani, Sadrak, Mesak, dan Abednego saat menghadapi badai yang luar biasa besar. Mereka menginginkan Tuhan bertindak sesuai dengan cara mereka dan keinginan mereka. Tetapi Tuhan memilih bertindak sesuai dengan caranya sendiri. Mereka pun diikat dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
namun satu-satunya yang terbakar adalah tali-tali pengikat mereka, sedangkan tubuh mereka sama sekali tidak tersentuh api. Ibu dan bapak serta saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua jenis iman. Yang pertama, iman yang membebaskan adalah ketika Tuhan tidak membiarkan kita masuk ke dalam api. Tuhan membebaskan kita dari kesulitan dan permasalahan. Sedangkan yang kedua adalah iman yang menguatkan. Adalah ketika Tuhan membawa kita melalui badai, melalui kesulitan, melalui permasalahan, dan angin pun berhembus kencang. Seringkali ini yang kita perlukan, walaupun sering juga ada keraguan, ada kegelisahan, ada ketakutan, dan ada kepahitan hati. Namun, iman tetap menjaga kita untuk tidak khawatir. Iman tetap menjaga kita untuk melewati kesulitan. Iman yang membuat kita mengetahui bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Dan kita pun menyadari bahwa akhirnya kita tahan terhadap api dan dapat keluar dari api dengan selamat. Ibu dan bapak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan kita yang kita layani. Pagi hari ini kita diajarkan agar permasalahan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, janganlah gelisah dan gentar hati kita. Serahkan segalanya kepada Tuhan, disertai dengan daya upaya kita. Pastilah Tuhan akan menolong kita dan menguatkan kita dalam menghadapi masalah itu. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan memberkati kita. Amin.